Halo teman-teman sekalian, kali ini kita akan mempelajari tentang sekilas dasar pemrograman berorientasi objek pada pemrograman PHP. Mari kita pelajari. Oke, sebagai pengantar, mengapa sih kita perlu belajar PBO ya? Mengapa begitu? Karena PBO saat ini sudah diterapkan dalam berbagai bahasa pemrograman modern, termasuk PHP versi 8 yang akan kita gunakan untuk belajar bukan struktur data ya. Kita saat ini sedang belajar baik itu struktur data ataupun nanti pemrograman web server ya. Oke, saya ulang sekali lagi ya. Jadi nanti teman-teman, kenapa sih kita perlu belajar PBO ya? Bagi teman-teman yang nanti belajar struktur data ataupun pemrograman web server ya yang menggunakan PHP, tentu konsep PBO ini akan sangat perlu untuk dipelajari ya, karena PHP versi 7 ataupun 8 ya yang akan kita gunakan itu nanti sudah menerapkan konsep PBO ini, sehingga ketika nanti kita membahas kode-kode program yang menggunakan konsep PBO ini, baik untuk pemrograman web server ataupun untuk pemrograman struktur data ini ya, nanti kita akan lebih mudah untuk memahaminya ya. Nah, pembelajaran ini nanti kita hanya sekilas dan dasar saja ya, karena materi yang lebih lengkap tentang PBO sebenarnya dipelajari tersendiri ya pada mata kuliah yang lainnya, dan mungkin akan menggunakan bahasa pemrograman yang berbeda. Biasanya menggunakan bahasa pemrograman Java, tapi nanti konsepnya kurang lebih sama ya. Oke, untuk outline pembelajaran kita ya, nanti kita tadi sudah mempelajari tentang sekilas PBO ini ya. Kemudian yang pokok mengenai PBO ini adalah kelas dan instansiasi, dan sub-subnya nanti ada enkapsulasi dan ada konstruktor. Kemudian yang kedua, kita juga akan mempelajari tentang inheritance ya, dan di dalamnya nanti ada hal penting ya yang sering digunakan dalam pemrograman PBO menggunakan PHP, yaitu this dan super. Nanti kalau dalam bahasa pemrograman lainnya mungkin this dan super ini agak jarang digunakan ya, tapi untuk PHP itu nanti sering digunakan, terutama di sini ya. Kemudian kita juga akan mempelajari tentang polimorfisme ya, nanti di dalamnya ada overloading dan overriding ya, dan ini dua-duanya sering dipraktekkan ya. Sedangkan yang terakhir ya, nanti kita juga akan mempelajari tentang interface dan abstrak ya. Interface yang dimaksud di sini bukan interface seperti user interface ya, tapi nanti dalam PBO ada konsep interface dan abstrak ya. Keduanya sebenarnya mirip ya. Ini merupakan bentuk ringkas dari kode program kita, karena konsep PBO sebenarnya kan menstrukturisasi program menjadi bentuk hierarkis. Jadi nanti yang paling atas itu dianggap sebagai interface ataupun abstrak atau bentuk ringkasnya dari program kita ya. Oke, mari kita masuk ke materinya. Nah, tadi pengantar ya. Ini ada sekilas mengenai PBO ya. Jadi PBO atau pemrograman berorientasi objek adalah paradigma pemrograman yang menggunakan objek sebagai unit dasar dalam pembangunan perangkat lunak. Dalam PBO, perangkat lunak dibangun dengan memodelkan entitas dunia nyata sebagai objek yang memiliki atribut dan metode. Nah, jadi nanti untuk representasi atribut ini sebenarnya teman-teman yang sudah belajar pemrograman prosedural ini bentuknya adalah variabel ya, tapi nanti ada di dalam kelas ya. Kemudian metode ya, untuk metode ini sebenarnya mirip sekali dengan fungsi. Nah, fungsi dan prosedur sebelumnya sudah ada video yang dalam seri pembelajaran ini yang sudah saya sampaikan ya. Teman-teman kalau lupa silahkan lihat video sebelumnya tersebut ya. Tapi yang unik dalam PBO ya, bahwa nanti variabel dan fungsi ini nanti akan kita bungkus ke dalam sebuah kelas, sehingga nanti dalam PBO ya, fungsi ataupun prosedur nanti akan kita sebut sebagai metode. Sedangkan atribut ya ataupun data-data yang kita simpan di situ ya, sebenarnya ini variabel ya. Jadi kalau saya sendiri lebih sering menyebut sebagai variabel ya, tapi ya kadang-kadang saya menyebutnya sebagai atribut ini ya. Jadi singkatnya, PBO ini mengorganisir kode dalam kelompok-kelompok objek yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan tertentu ya. Jadi nanti dari sebuah kelas ya, kemudian kita akan menginstansiasi menjadi objek ya, maka kita akan mengaksesnya nanti melalui objek-objek tersebut ya, dan nanti diorganisasi di situ ya, sehingga nanti penggunaan atribut ataupun penggunaan metodenya nanti lebih terorganisir. Nah, nanti teman-teman akan merasa organisasinya ketika kita sudah masuk ke contohnya ya. Nah, selanjutnya kita sudah mulai masuk ke konsep dasarnya, yaitu kelas dan instansiasi ya. Kita mulai dari pengertiannya.
Dalam PHP, kelas digunakan untuk mendefinisikan sebuah blueprint atau kerangka kerja atau framework ya. Mungkin teman-teman lebih enak juga kalau ini kita sebut sebagai cetakan ya, cetakan kodenya. Sehingga nanti ketika kita membuat kode program yang lainnya, kita bisa menggunakan cetakan-cetakan ini. Kemudian hasil cetakannya nanti akan kita sebut sebagai objek ini ya. Instansiasi adalah proses menciptakan objek berdasarkan kelas tersebut. Nah, proses membuat objek ya dari sebuah kelas ya nanti akan kita sebut sebagai instansiasi ini. Nah, berikut ini adalah contoh sederhana penggunaan kelas dan instansiasi pada pemrograman PHP ya. Nah, jadi nanti untuk membuat kelas ya kita gunakan keyword kelas ya, kemudian kita sebutkan nama dari kelasnya. Nah, kemudian di dalamnya di dalam tanda kurung kurawal ini ya kita bisa membuat properties, atribut ataupun variabel ya dengan menggunakan itu ya seperti biasa. Ini tidak menggunakan publik juga bisa ya, langsung dolar merek atau dolar warna ya. Kemudian kita bisa membuat fungsi ya, atau dalam PBO nanti akan kita sebut sebagai metode. Nah, ini kalau fungsi sama ya, kita menggunakan keyword function ya, kemudian kita buat nama fungsinya ya, kemudian dalam tanda kurung kosong, kemudian dalam tanda kurung kurawal ini adalah kode-kode yang dieksekusi ketika fungsi ini dipanggil ya. Nah, misalnya mobil this merek sekarang dinyalakan. Nah, ini walaupun kita belum membahas tentang this ya, jadi merek yang dimaksud di sini adalah ini ya, properti yang ada di sini ya. Nah, demikian juga nanti dengan yang ada di sini, nanti di sini ya. Misalnya kita membuat di sini adalah dua fungsi yaitu start dan stop ya. Sedangkan ini untuk enkapsulasi teman-teman bisa abaikan dulu ya, anggap aja ini belum ada, atau kita tulis tanpa makna dulu yaitu public seperti ini ya. Nah, kemudian setelah kita menginstansiasi ya, maka kita akan memiliki objek ya. Jadi cara membuat objek dalam PBO ya, yang pertama kita sebutkan nama objeknya ya. Misalnya di sini ya mobil 1 ya. Jadi sebelumnya kan kita membuat kelas mobil. Kemudian kita membuat objek 2 dari satu kelas yang sama yaitu mobil 1 dengan cara mobil 1 sama dengan new mobil. Nah, mobil ini adalah nama kelas yang sebelumnya sudah kita buat ya. Kemudian mobil 2 new mobil seperti ini ya. Jadi nanti dalam dari satu kelas yang satu kelas ya, dari suatu kelas ini ya, kita bisa membentuk lebih dari satu objek dan tak terbatas, nanti bisa puluhan objek, mobil 1, mobil 2, mobil 3 dan seterusnya ya. Nah, selanjutnya kita pelajari mengenai mengakses properti dan metode ya. Jadi tahapan ya antara kode yang pertama ini ya dengan ini ya, dan yang ini nanti akan saling terkait ya. Nah, ketika kita tadi sudah membuat objek ya, misalnya mobil 1 ya, berikutnya kita bisa mengakses propertinya ya. Mobil 1 kan di sini memiliki properti merek. Teman-teman bisa cek lagi di sini ya, bahwa kelas mobil ini memiliki properti merek ya. Maka ketika diinstansiasi menjadi mobil 1 ya, maka mobil 1 ini ya akan memiliki properti merek ini ya. Selain merek nanti juga ada warna. Tadi di kelas mobil juga ada warna. Sehingga nanti properti-propertinya itu bisa kita manipulasi, bisa kita isi dengan data-data ya. Misalnya di sini kita isi dengan Toyota dan ada merah ya, warnanya merah ya. Selanjutnya kita juga bisa memanggil metode ya. Nah, kalau setelah kita mengisi propertinya ya, kita juga bisa memanggil metodenya. Caranya sama ya, kita menggunakan ini kita sebut sebagai tanda panah ya. Ini sebenarnya kita membuatnya pakai tanda min dan tanda lebih besar ya. Mobil 1 kemudian start ya, maka nanti akan keluar ya mobil Toyota sedang dinyalakan sesuai dengan isiannya ini ya. Kemudian ya mengakses properti objek ya, warna mobil 1 kita akses ya, yaitu dengan cara mobil kemudian kita sebutkan nama propertinya. Di sini adalah warna ya. Oke. Nah, selanjutnya agar teman-teman lebih memahami, mari kita praktekkan ya. Saya sudah menyalakan server saya yaitu menggunakan Laragon ya. Oh, belum saya nyalakan, saya klik nyala dulu ya. Oke, sampai nyala seperti ini ya. Kemudian kita masuk ke lembar kerja kita ya di sini ya. Berikutnya kita masuk ini ya, web 2 server PHP ya. Misalnya proyeknya seperti itu, teman-teman nanti silahkan bisa membuat folder proyek sendiri ya. Oke, karena ini pertemuan 4 ya, pertemuan 4 ya, ini ya PBO dasar ya, seperti ini ya. Oke, berikutnya ya kita akses menggunakan editor kesayangan kita ya. Untuk saya menggunakan Visual Studio Code ya.
Teman-teman yang akan menggunakan editor lainnya juga diperbolehkan ya. Nah, berikutnya di sini kita buat file baru ya. Di sini adalah PBO kelas instansiasnya tidak usah kita terus ya, langsung objek ini aja, objek kemudian nama saya ya, Riyadi. Jangan lupa ekstensinya di sini adalah PHP ya. Nah, setelah itu ya kode-kode tadi kita masukkan ya, karena ini demonstrasi saya tidak mengetik ya biar lebih cepat ya. Oke, ini saya copy saja ya. Kemudian nah ini kita tuliskan tag PHP-nya ya. Kemudian jangan lupa tutup tag PHP-nya. Penutup tag PHP seperti ini ya. Nah, setelah kita membuat kelas ini ya, penutup kelasnya kan ini ya. Kemudian berikutnya adalah proses instansiasi, yaitu membuat objek dari kelas mobil ini ya. Kemudian kita masuk ke instansiasi ya. Instansiasinya di sini kita misalnya membuat itu ya, objek mobil 1 dan mobil 2 ya. Oke ya. Nah, seperti ini. Jadi nanti dari satu kelas yang sama, teman-teman bisa membuat banyak objek ya. Dan semua objek itu akan memiliki properti maupun metode yang ada di kelas ini ya, cetakannya atau kelas blueprintnya ya. Oke, setelah kita membuat objek, berikutnya adalah menggunakan objek-objek tersebut ya untuk mengakses metode ataupun properti ya. Oke, berikutnya kita akses ya. Tapi kali ini kita hanya akan mengakses melalui objek mobil 1 saja. Nah, sebagai latihan nanti teman-teman silahkan coba akses melalui ini ya, objek yang lainnya, yaitu objek mobil 2 ini ya. Objek mobil 2 ini ya. Perhatikan kalau teman-teman nanti juga copy paste ya, bahwa untuk baris kodenya baris komentarnya kalau itu pindah ke bawah, nanti silakan dipindah ke atas lagi ya, agar nanti tetap menjadi komentar ya. Oke, sampai di sini ya, maka nanti programnya akan keluar, ini mobil dinyalakan ya dengan menyebutkan mereknya ya. Kemudian yang kedua, warna mobilnya juga akan memperlihatkan warna mobil sesuai dengan isian yang ada di sini. Mari kita buktikan ya. Oke, di sini kita lihat ya, kita masuk ke sini ya. Kemudian PBO dasar kita masuk ke sini. Nah, di sini mobil Toyota sedang dinyalakan. Kemudian warna mobil 1 adalah merah ya. Ini sesuai dengan isian yang sudah kita berikan di sini. Jadi konsepnya kita membuat cetakannya di sini ya, kemudian nanti kita akan menerapkannya ya, akan mengambil nilai-nilainya, deklarasinya, yaitu deklarasi metode dan deklarasi properti itu nanti di dalam objek-objeknya. Kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan dipahami. Jika ada pertanyaan, silakan disampaikan melalui kolom komentar. Nah, sebagai latihan teman-teman silakan membuat menggunakan ya objek mobil 2 ini ya untuk mengakses propertinya ya, dan juga mengakses metode yang ada di sini. Kemudian diisi dengan data-data dan nanti kemudian silahkan coba ditampilkan ke halaman browser ya. Oke, kita lanjut mempelajari tentang enkapsulasi. Nah, enkapsulasi adalah salah satu prinsip dalam pemrograman berorientasi objek yang mengacu pada pembungkusan data atau variabel dan metode atau fungsi ataupun prosedur ya. Nah, tapi nanti kita akan menyebutnya sebagai, kalau saya sering menyebut ini sebagai variabel ya, dan ini kita sebut sebagai metode ya. Dalam sebuah objek, sehingga hanya objek tersebut yang dapat mengakses dan memanipulasi data dan metode tersebut ya. Jadi teman-teman bisa cek tadi ya, dalam atribut atau properti ya, ada atribut kodenya bernama public. Nah, itu nanti bisa kita rubah-rubah ya menjadi private ataupun protected ya, yang akan kita pelajari kali ini. Dalam bahasa pemrograman PHP, enkapsulasi dapat diterapkan dengan menggunakan 3 tingkat aksesibilitas, yaitu nanti pilihannya adalah publik seperti tadi ya, kemudian protected ataupun private ya. Nah, untuk akses publik ya, yaitu variabel atau metode yang dideklarasikan sebagai publik ya, dapat diakses dari luar kelas objek. Tadi sudah kita tunjukkan ya, bisa ya. Nah, ini adalah tingkat aksesibilitas yang paling terbuka ya, yang bisa diakses di luar kelas tersebut. Nah, contohnya nanti seperti ini ya, tadi sudah ada ya contoh kelas mobil ya, dengan mereknya itu bertipe publik ya, dan metode-metode. Jadi deklarasi metode kita menggunakan keyword function ini ya. Kemudian misalnya set merek ya, maka nanti di sini ya set mereknya itu bisa diakses di luar kelas. Kemudian sehingga nanti bisa dipraktekkan seperti ini ya. Mobil kemudian set merek Toyota. Ini karena mirip dengan tadi tidak kita demonstrasikan lagi ya. Kemudian echo mobil merek ini bisa ya.
Nah, berikutnya adalah enkapsulasi protected ya. Untuk enkapsulasi protected, variabel atau metode yang dideklarasikan sebagai protected hanya dapat diakses dari dalam kelas itu sendiri dan dari kelas turunannya. Nah, untuk kelas turunan belum kita pelajari ya, maka ini tidak kita bahas dulu ya. Tapi setidaknya untuk kelas protected ya tidak bisa diakses dari luar kelas yang bukan kelas turunannya ya. Nah, contohnya nanti seperti ini ya, untuk protected ya. Oke ya. Kita coba jalankan programnya dan nanti kita bahas di sini ya. Oke ya. PBO karena ini enkapsulasi ya, saya buat encap di sini protected kemudian titik PHP ya. Kemudian kasih nama masing-masing ya. Seperti ini ya. Di titik PHP seperti ini ya. Oke. Nah, seperti ini kurang lebih ya. Nah, ini karena double ya, ini saya hapus ya. Nah, di sini ya kita membuat kelas namanya karyawan ya. Kemudian yang kedua kita membuat kelas namanya manager. Nah, manager ini turunan dari kelas karyawan ya, dengan menggunakan keyword extend ini ya. Nah, jadi nanti ya variabel-variabel ataupun metode yang ada pada kelas karyawan ini ya hanya bisa diakses di dalam kelas karyawan itu sendiri atau kelas yang merupakan turunan dari kelas karyawan. Nah, ini extend karyawan, manager extend karyawan ini ya. Itu bisa. Tapi kalau diakses dari luar nanti tidak bisa. Nanti ada percobaannya ya. Kemudian di dalam kelas manager di sini ada fungsi yang bertipe public ya. Kalau public nanti bisa diakses di objek-objek yang dibentuknya ya. Tapi itu ya. Kalau kita mau mengakses yang protected itu harus melalui ini ya, melalui kelas turunannya. Jadi kalau kita perhatikan di sini ya, di sini ada metode ya, set nama karyawan. Nah, ini dengan inputan parameter nama karyawan. Dan inputan nama karyawan ini ya, kalau kita perhatikan ya, yaitu dengan cara this set nama ya. Di set nama ini ya, kalau kita perhatikan ini merupakan metode yang dimiliki oleh kelas karyawan tapi bertipe protected. Hanya bisa diakses melalui ini ya, melalui kode yang ada pada kelas anaknya. Ini hanya bisa diakses di sini. Metode set nama ini ya hanya bisa diakses melalui ini ya, metode set nama karyawan ini yang berada pada kelas manager yang merupakan turunan dari kelas karyawan ya. Nah, ini memanggil metode protected dari kelas induknya ya. Kelas induknya adalah karyawan. Kemudian berikutnya ya, tampil nama karyawan. Nah, untuk menampilkan nama karyawan ya, dia menggunakan variabel nama ya, di mana variabel nama ini merupakan variabel ya dengan enkapsulasi protected ya pada kelas karyawan yang merupakan kelas induknya ya. Itu bisa dimanipulasi di sini. Nah, untuk memanipulasinya kita menggunakan keyword this ya, tidak lagi menggunakan langsung nama variabel kayak gini, tidak bisa ya. Karena kalau menggunakan nama variabel di sini nanti akan dianggap sebagai variabel yang berbeda ya. Tapi kalau menggunakan keyword this ya, yang dimaksud adalah variabel yang ada di sini. Tapi kalau kita membuat nama langsung seperti ini misalnya ya, itu dianggap sebagai variabel yang berbeda karena itu di luar skopnya ya. Jadi perhatikan kalau kita ingin mengakses itu ya, variabel yang di luar metode seperti ini ya, ini kan ini ya apa blok metode seperti metode tampil nama karya. Nah, untuk mengakses variabel yang ada di sini kita menggunakan keyword di sini. Demikian juga tadi ketika kita mengakses di sini metode set nama ini ya, set nama ya, kita menggunakan keyword di set nama juga ya. Nah, berikutnya kita instansiasi ya seperti proses sebelumnya ya, kita misalnya membuat manager 1 lah ya. Ini manager 1 semestinya ya seperti ini ya, manager 1 ya. Kemudian new manager, kemudian tanda kurung kosong. Nah, manager 1 ini ya berikutnya kita set nama karyawannya misalnya Priyadi ya. Setelah itu kita tampilkan ya manager tampil nama karyawan. Ingat yang kita panggil di sini adalah metode-metode berenkapsulasi publik ya. Setelah itu kita lihat dulu kode programnya ya. Hasilnya ya enkapsulasi kurang lebih seperti ini ya. Oh, ada keterangan error variabel manager ya. Karena tadi saya rubah menjadi 1 ya. Pastikan semua nama-nama objeknya kita panggil sesuai dengan ubahan terakhir yang kita lakukan. Kita cek lagi. Nah, ini sudah berhasil ya. Dan nama manajernya sudah berisi Priyadi. Nah, untuk membuktikan ya apakah variabel ini bisa diakses ya menggunakan apa di luar kelas ya yang bukan kelas turunannya, kita coba kode program yang ini misalnya adalah echo manager nama. Nah, apakah ini bisa ya? Kita coba. Nah, semestinya di sini kan memiliki nama ini ya.
karena ini merupakan turunannya. Ini kita coba lihat ya, kita akses ya. Nah, ini tidak bisa undefined variable manager, manager 1 di sini semestinya ya, 1 ya. Kemudian nama, kita cek di sini tidak bisa ya, cannot access protected property. Jadi propertinya di sini bertipe protected, tidak bisa diakses di luar kelas yang bukan turunannya. Ini hanya bisa diakses di kelas itu sendiri ataupun kelas yang merupakan turunannya. Nah, itulah konsep dari enkapsulasi protected di sini ya. Oke, selanjutnya adalah enkapsulasi private ya. Nah, untuk enkapsulasi private ya, variabel atau metode yang dideklarasikan sebagai private hanya dapat diakses dari dalam kelas itu sendiri ya. Kelas turunannya juga tidak bisa. Ini lebih ketat lagi untuk enkapsulasi protected ini ya. Ini adalah tingkat aksesibilitas yang paling tertutup ya. Jadi nanti prakteknya kurang lebih seperti ini ya. Kita coba jalankan dulu, kemudian nanti kita bahas ya. Oke, di sini PBO encap private ya. PBO encap private, kemudian nama saya Priadi titik PHP seperti itu ya. Kemudian kode programnya kita masukkan ya. Jadi beberapa metode ataupun properti yang kita set sebagai private ya, dia hanya bisa diakses ya melalui kelas itu sendiri ya. Kalau coba-coba diakses di luar kelas ya, misalnya ini ya, ataupun kelas turunannya, nanti kita coba akses ya, apakah bisa ya, nanti akan error. Nah, ini nanti akan error ya, karena mencoba mengakses properti private kelas induknya. Jadi kalau private ya tidak bisa diakses sekalipun itu dari kelas anaknya. Oke, sampai di sini programnya bisa kita coba dulu ya. Kemudian nanti coba kita bahas ya untuk yang private ya. Dia menampilkan yang pertama kita instansiasi bank ini ya, bank 1 menjadi new bank ya. Kemudian kita simpan uang di sini 1000 ya, sehingga nanti saldonya ya ini dari apa, metode ya bertipe saldo ini ya. Oh sorry, keterangannya penjelasannya jadi kurang benar ini ya. Saldo seperti ini ya. Ini bisa ya, karena ini mengakses dari dalam kelas itu sendiri ya. Yang tidak bisa nanti dari kelas turunannya. Misalnya di sini misalnya kita buat kelas ini Bank Permata misalnya ya, Bank Permata ya, extend ya, extend bank seperti ini ya, samakan bank seperti ini ya. Nah, kemudian di sini ya, misalnya kita itu membuat mengakses ya, mengakses ya melalui metode. Misalnya di sini kita buat publik ya, tampil saldo seperti ini ya, saldo ya. Kemudian di sini kita cetak echo ya, echo. Kemudian kita coba akses ya. Di sini langsung di saldo seperti ini, bis ya. Kemudian saldo seperti ini ya. Nah, apakah ini bisa ya? Kemudian kita ngeceknya dengan cara seperti ini ya. Yang pertama ya, kita coba instansiasi dari Bank Permata ini ya. Jadi nanti Bank Permata 1 ya. Jangan lupa ini menggunakan tanda dolar ya, sorry. Seperti ini ya, Bank Permata 1 ya. Kemudian new ya, Bank Permata ya, seperti ini. Oke, kita sudah memiliki objek Bank Permata 1 ya. Kemudian kita coba akses ya metode tampil saldo ya, dimana dalam metode tampil saldo itu dia memanggil properti saldo yang merupakan properti milik kelas induknya yang bertipe ini ya, berenkapsulasi private ya. Oke, kita coba di sini ya. Berikutnya kita panggil ya Bank Permata 1 ya, Permata 1 ya. Bentar. Bank Permata 1 ya. Kemudian kita panggil dengan cara seperti ini ya, yaitu tampil saldo ya, tampil saldo ya, saldo. Oke, tampil saldo ini ya. Oke, apakah ini nanti programnya akan berjalan? Menurut saya sih akan error ya. Kita lihat ya. Nah, di sini kita lihat di line 17 ada error ya. Di sini line 17 ya. Kelas Bank Permata ya.
Nah, di sini ada kesalahan tadi ya. Untuk membuat kelas kita tidak perlu menggunakan tanda kurung seperti itu ya. Oke, kemudian kita di sini ya syntax ini kurang keyword function ya. Function seperti ini. Nah, seperti ini ya. Oke, kemudian kita panggil di sini yaitu tampil saldo ya, sehingga semestinya di sini nanti juga akan error ya. Warning undefined property Bank Permata tampil saldo ya. Nah, ini ada tanda seperti ininya ya. Ini karena merupakan sebuah metode ya. Kita cek ya. Nah, ini uncov error call undefined method Bank Permata tampil saldo. Masih seperti itu. Kita cek ya. Tampil saldo ini S-nya besar ya. Oke. Kesalahannya belum sesuai dengan pengujian kita. Bank Permata tampil saldo. Nah, ini kurang L. Cek lagi. Nah, ini ya. Undefined property Bank Permata saldo. Nah, ini ya. Dia mengakses saldo di sini ya. Itu tidak bisa karena ini dianggap tidak ada dan ini hanya dimiliki oleh kelas induknya saja ya. Nah, teman-teman ngeceknya bisa gini. Kalau ini kita rubah menjadi protected ya. Protected ya. Apakah nanti ini akan bisa ya? Kita coba lihat ya. Nah, karena saldonya belum diisi ya, itu masih tetap 0. Misalnya nilai awalnya misalnya 100 lah ya, 100 ya. Sehingga nanti di sini kita pindah baris dulu ya, seperti ini ya. BR seperti ini ya. Maka nanti dia tidak keluar 0 tapi keluar 100 ini ya. Sedangkan yang tadi ya simpan uangnya tadi menjadi 1100 ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya pembuktiannya ya. Kalau ini private ya, maka akses ke properti tersebut tidak bisa ya. Seperti ini tidak bisa ya. Tapi kalau ini protected ya, maka aksesnya melalui kelas anaknya itu bisa dilakukan ya. Tapi kalau seperti ini tidak bisa. Undefined property Bank Permata saldo ya. Oke, mudah-mudahan dipahami ya. Kita lanjut ya mengenai manfaat enkapsulasi. Dengan menerapkan enkapsulasi, kita dapat mengendalikan akses ke data dan metode dalam sebuah objek, kemudian mencegah perubahan data yang tidak sah, dan meningkatkan keamanan dan fleksibilitas dalam pengembangan aplikasi berorientasi objek ya. Jadi manfaat-manfaatnya kurang lebih seperti itu. Selanjutnya konstruktor. Konstruktor dalam pemrograman berorientasi objek atau PBO ya. Dalam PBO PHP tentunya adalah metode khusus yang akan dipanggil secara otomatis ketika sebuah objek dari kelas dibuat atau diinstansiasi. Tujuan utama konstruktor adalah untuk menginisialisasi objek dengan nilai awal yang sesuai. Nama konstruktor selalu sama dengan nama kelas ya, untuk khusus PHP ini ya. Nanti dalam bahasa pemrograman lainnya agak beda ya. Dan dalam PHP konstruktor dideklarasikan dengan kata kunci double underscore kemudian construct seperti ini ya. Nah, nanti di sini ada contohnya ya konstruktor ya. Oke, kita lihat di sini ya, dan nanti kita bahas di sini ya. PBO, kemudian konstruktor ya, ya titik PHP ya. Oke, kemudian kita masukkan ke sini ya. Jadi kalau kita menggunakan konstruktor ya, tadi kalau sebelumnya ya, ketika kita membuat objek itu kalau yang ada di sini ya, kita hanya new kemudian menyebutkan nama kelasnya saja. Tapi dengan konstruktor, ketika kita membuat objek, kita bisa langsung menginput nilai-nilai di sini ya. Bisa menginput di sini misalnya string Toyota dan tahun misalnya 2022 ya. Nah, caranya bagaimana agar kita bisa melakukan itu, yaitu dengan membuat konstruktor di dalam kelas ya. Konstruktor itu nanti kita buat dengan menggunakan keyword function ya, dan tipenya public ya. Kemudian double underscore, kemudian construct ya. Kemudian di dalamnya kita berikan parameter yang memungkinkan ya dipanggil ya ketika nanti diinstansiasi. Nah, nanti di sini misalnya parameternya adalah merek dan tahun ya. Maka ketika ini ya kelas mobil ini diinstansiasi ya dan diisi parameternya ya, maka kita bisa membuat program yang ada di sini ya. Maka mereknya di sini kita isi dengan inputan merek yang ada di sini ya.
Kemudian tahunnya juga bisa kita isi dengan inputan tahun. Ini kan sebenarnya memanipulasi data-data yang ada di sini ya, merek dan tahun ini ya. Nah, kita manipulasi di sini ya. Tapi itu kita manipulasi ya ketika ini diinstansiasi. Jadi nanti tidak seperti sebelumnya ya. Kalau sebelumnya setelah instansiasi berikutnya kita mengisi seperti ini. Tapi dengan menggunakan konstruktor ya, ketika nanti kita ini instansiasi, kita tidak ngisi apa-apa, nanti bisa langsung ini ya, langsung ada isinya, yaitu isian ketika menginstansiasi ini. Nah, jadi ini tidak pernah diisi ya, tapi kita ketika menginstansiasi ini kita isi dengan Toyota dan 2022 ya, maka hasilnya nanti juga akan berisi ya sesuai dengan isian-isian waktu instansiasi. Nah, isian di sini kan isian waktu akses, sedangkan isian yang ada di sini adalah isian ketika instansiasi. Dan kita lihat hasilnya nanti seperti apa. Mari kita lihat ya di sini konstruktor ya. Jadi dia tetap mengeluarkan mereknya Toyota tahunnya 2022. Nah, nanti ini sebaiknya kita gunakan pindah baris seperti ini ya. Echo ya, kemudian PR biar terlihat lebih rapi aja ya. Oke, sehingga nanti hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Masing-masing menampilkan informasi propertinya dan menampilkan informasi propertinya juga ya. Dan bisa dipanggil metodenya. Itulah fungsi dari konstruktor ya. Nah, penjelasannya kurang lebih seperti ini ya. Dalam contoh tadi, kita memiliki kelas mobil dengan konstruktor double underscore construct ini ya. Ketika objek dibuat dengan new mobil ya, konstruktor akan dipanggil dengan parameter yang diberikan saat pembuatan objek. Nah, konstruktor ini kemudian menginisialisasi properti objek dengan nilai yang sesuai. Konstruktor sangat berguna untuk memastikan bahwa objek memiliki keadaan awal yang konsisten dan siap digunakan setelah dibuat. Kita dapat menggunakannya untuk menginisialisasi properti objek, kemudian membuat koneksi ke database atau melakukan tugas awal lainnya yang diperlukan ya. Jadi nanti itu penting kalau kita misalnya nanti ingin ya ketika instansiasi memungkinkan untuk menginput nilai-nilai ke dalam objek sebelum nanti digunakan objeknya ya. Selanjutnya adalah inheritance atau pewarisan. Nah, ini adalah salah satu konsep penting dalam pemrograman berorientasi objek atau PBO yang memungkinkan kita untuk membuat kelas baru atau kelas turunan atau subkelas ya berdasarkan kelas yang sudah ada dari kelas induknya atau kelas superkelasnya ya. Dalam PHP kita dapat menggunakan warisan untuk membagikan sifat dan metode dari kelas induk ke kelas turunan. Nah, konsep ini nanti memungkinkan kita untuk membangun hierarki kelas dan mewarisi fitur-fitur yang ada sehingga mengurangi duplikasi kode, membuat kode lebih terstruktur dan mudah dipelihara. Sebenarnya untuk inheritance ya, tadi sudah kita implementasikan ya, yang ini ya, contohnya menggunakan extend ini ya. Nah, maksud dari inheritance nanti kurang lebih seperti itu ya. Yang ini juga kita sudah menggunakan extend ya. Jadi dengan adanya inheritance ini ya, nanti memungkinkan nanti kita menurunkan ya, sehingga nanti kode program nanti bisa lebih hierarkis dan nanti bisa kita gunakan ulang ya, terutama kode-kode yang nanti mungkin memang mirip ya antara kelas induk dan kelas turunannya. Oke, untuk inheritance ya karena mirip sekali ya, jadi nanti penjelasannya tidak banyak ya. Oke, inheritance ya kita buat di sini ya, PBO inheritance ya, PBO inheritance ya, kemudian nama masing-masing ya. Lebih nanti seperti ini karena tag pembuka PHP nya belum ada, ini kita kasih tag pembuka PHP seperti ini ya. Nah, yang dimaksud inheritance itu ini ya, kucing menuruni hewan ya. Jadi walaupun nanti di dalam kelas kucing tidak pernah mendeklarasikan nama dan bersuara ya, tapi objek-objek yang dibuat dari kelas kucing ini nanti bisa memiliki properti nama dan bisa memiliki metode bersuara. Itulah yang dimaksud dengan inheritance ya. Dan nanti program ini semestinya juga bisa berjalan dengan baik ya untuk inheritance ya. Oke, kita lihat di sini. Nah, ini Kitty bunyi ya. Kitty berbunyi dan hewannya miau ya. Nah, nama hewannya Kitty, mungkin di sini saya pindah baris ya. Oke ya. PR seperti ini ya. Nah, sehingga nanti hasilnya akan lebih enak dilihat aja. Nama hewannya Kitty ya, dan bunyi hewannya adalah miau ya. Oke, kurang lebih nanti seperti itu ya. Kita lanjut ya, mengenai penjelasan kode program tadi. Kelas hewan adalah kelas induk yang memiliki properti nama dan metode bersuara. Sedangkan kelas kucing adalah kelas turunan yang mengextend atau menggunakan warisan dari kelas hewan.
kelas ini nantinya menambahkan metode bersuara ya sendiri yang menggantikan perilaku metode bersuara dari kelas hewan ya. Nah, kalau kita perhatikan ya di sini tadi ya untuk bersuara ini kan kembar dari kelas induknya ya. Jadi nanti ini bisa diganti di sini atau bisa mengakses yang ada di sini. Tapi di sini sama aja, dia akan memanggil kelas induknya di sini ya. Properti nama masih dapat diakses ya karena properti tersebut adalah publik ya. Kemudian berikutnya ketika objek dari kelas kucing dibuat ya, ia dapat mengakses metode bersuara dan properti $nama dari kelas hewan. Warisan adalah salah satu konsep yang kuat dalam PBO karena memungkinkan kita untuk membagikan dan mengorganisasi kode dengan lebih baik. Dengan cara ini kita dapat memperluas fungsionalitas dari kelas yang sudah ada tanpa harus menulis kode dari awal ya, karena beberapa kode ya sebagian masih kita pakai, kemudian nanti mungkin kalau memang beda kita bisa membuat metode sendiri dalam kelas anaknya, atau kita bisa manipulasi dengan cara membuat nama metode yang sama dari kelas induknya dan nanti kita tuliskan kode program yang berbeda ya. Nah, selanjutnya kita bahas keyword this ya. Tadi sudah kita pakai, tapi nanti mari kita bahas lebih lanjut ya. Keyword this ini adalah salah satu konsep penting dalam pemrograman berorientasi objek atau PBO yang digunakan dalam PHP dan banyak bahasa pemrograman lainnya juga ya. Tapi paling banyak nanti kita akan berinteraksi dengan this ini pada pemrograman PHP ya. Keyword this digunakan untuk merujuk ke objek saat ini ya, atau instansiasi saat ini ya pada kelas di mana kelas itu digunakan ya. Jadi ketika kita bekerja dalam kelas ya, ketika kita mengakses objeknya kita akan menggunakan keyword this ya, mengakses propertinya bukan objeknya ya. Kita akan menggunakan keyword this ini ya. Dalam kelas PHP kita menggunakan keyword this ini ya untuk merujuk ke properti atau variabel lah ya, atau metode ya dari objek saat ini ya, yaitu objek yang kita gunakan saat itu ya. Ini memungkinkan kita untuk mengakses dan memanipulasi data yang terkait dengan objek tersebut ya. Nah, tadi sebenarnya sudah ada contohnya ya, tapi mari kita lihat contoh untuk yang khusus ya membahas mengenai keyword this ini ya. Oke ya, kita buat di sini ya PBO this ya, kemudian nama masing-masing ya, titik PHP ya. Nah, kurang lebih nanti seperti inilah ya. Oke, ini kebanyakan tag PHP-nya ya. Nah, ini kalau kita perhatikan ya untuk keyword this-nya ya. Nah, ketika kita menuliskan keyword this ya, maka yang dimaksud ya setelah kita menyebutkan nama variabel ya, yang dimaksud adalah variabel yang dimiliki oleh kelas ya. Jadi karena sebenarnya di sini kita bisa membuat variabel merek sendiri ya, seperti ini ya, bisa ya. Nah, merek yang dimaksud di sini adalah merek yang ada di sini. Sedangkan merek yang dimaksud di sini adalah merek yang ada di sini. Artinya kalau kita baca kodenya di sini ya, kita membuat metode set merek ya dengan parameter merek ya. Ketika metode ini dipanggil ya, maka merek yang ada di sini akan diisi ya dengan merek yang ada di sini. This merek dengan merek mobil ini adalah merek yang ada di sini ya. Jadi perhatikan ya untuk penggunaannya ya. Jadi ini adalah menyebutkan nama variabel ini ya, sedangkan yang ini menyebutkan nama variabel yang ada di sini. Demikian juga nanti dengan yang lainnya ya. Tahun yang ini adalah yang ini, sedangkan yang ini nanti adalah yang ini ya, sehingga nanti tidak keliru. Kemudian merek yang ini ya, get info ya, maka dia akan memanggil yang ada di sini ya. Kemudian tahunnya karena menggunakan this dia juga akan memanggil yang ada di sini ya. Sehingga nanti ketika di set nanti programnya sesuai ya, ketika set merek Toyota set tahun 2022 ya, ketika dipanggil get info ya, ini sesuai ya. Dia akan memanggil nama-nama variabel yang ada di sini, bukan lagi yang ada di sini. Sekalipun ini ada tahun dan merek ya, sehingga nanti programnya akan berjalan dengan baik ya. Karena kalau tidak gitu, nanti programnya tidak akan jalan dengan baik ya. Teman-teman nanti silakan coba aja. Ini menggunakan, misalnya langsung menggunakan merek seperti ini ya, seperti ini ya. Nah, maka nanti, seperti ini ya. Jadi ini kan membingungkan ya, merek yang dimaksud di sini apakah yang ini atau yang ini, sehingga nanti programnya akan error ya. Jadi bahkan tidak jalan ya, karena tidak meneruskan ini ya. Tapi kalau kita menggunakan this seperti ini, maka programnya akan berjalan dengan baik ya. Oke, itulah yang dimaksud dengan keyword this ya.
Nah, ini ada penjelasannya ya. Dalam contoh tadi ya, kita menggunakan keyword this untuk merujuk ke properti merek dan dolar tahun ini ya, dari objek saat ini, yaitu mobil ya, kelas mobil di sini ya. Kelas, kita membuat kelas mobil ya. Dalam metode get info juga ya. Tadi kita di sini ini semestinya kelas mobil ya, dan set merek dan set tahunnya nanti ada di situ ya. Ini memungkinkan kita untuk mengambil nilai dari properti tersebut untuk menciptakan informasi tentang mobil ya tadi ya. Kemudian this ini digunakan untuk menghindari ambiguitas ya, ketika ada nama yang sama antara properti dan parameter metode atau antara properti dan variabel lokal dalam metode ya. Dengan menggunakan keyword this ini, kita secara jelas mengindikasikan bahwa kita merujuk ke properti objek ya, bukan variabel lokal yang misalnya ada di dalam metode. Ini kan kita sebut sebagai variabel lokal, atau nanti kita membuat variabel lokal yang ada di sini ya. Itu nanti biar tidak membingungkan ya. Selanjutnya adalah keyword super ya. Nah, untuk keyword super ini tidak digunakan dalam PHP untuk merujuk ke kelas induknya atau super kelasnya, karena ini hanya berlaku di bahasa pemrograman yang lainnya ya. Seperti yang biasa digunakan dalam beberapa bahasa pemrograman berorientasi objek lain ya, seperti Java ya. Kalau Java nanti akan pakai itu ya. Sebaliknya dalam PHP kita menggunakan kata kunci parent untuk merujuk ke metode atau properti dari kelas induk atau super kelasnya. Nanti contohnya kurang lebih seperti ini ya. Oke, ini kita praktekkan aja ya, biar teman-teman juga mungkin lebih memahaminya ya. Oke ya, kita praktekkan ya. PBO ya, kemudian super, kemudian nama saya ya, PHP ya. Oke ya, ini belum ada tag pembuka PHP-nya ya. Oke, di sini kalau kita perhatikan ya, di sini di kelas hewan itu nanti ada metode bersuara. Kemudian kelas kucing yang merupakan turunan dari kelas hewan ya, itu ada juga metode bersuara. Nah, metode bersuara di sini karena ini memang latihan ya, dia memanggil metode suara ya, metode suara yang dimiliki oleh kelas induknya ya, kemudian ditambahkan objek di sini misalnya meow seperti itu ya. Nah, dari sini bisa dijelaskan ya bahwa bersuara yang ada di sini merupakan metode yang ada di kelas induknya, sedangkan bersuara yang dimaksud di sini ini adalah metode yang dimiliki oleh kelas kucing. Sehingga nanti ketika kita membuat objek kucing ya, dari kelas kucing ini ya, kemudian kita panggil bersuara, maka yang dimaksud di sini adalah metode ini ya, dan metode ini di dalamnya dia memanggil metode kelas induknya. Sehingga nanti program ini akan berjalan dengan baik ya untuk keyword super tadi ya. Nah, ini berjalan ya. Bunyi hewannya adalah meow ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Nah, dalam contoh tadi kita memiliki dua kelas, yaitu hewan sebagai kelas induk dan kucing sebagai kelas turunan atau kelas anak. Di dalam kelas kucing kita menggunakan parent double titik 2 kemudian bersuara untuk merujuk ke metode bersuara dari kelas hewan yang merupakan kelas induknya. Ini nanti memungkinkan kita untuk menggantikan perilaku metode dari kelas hewan ya, tanpa menghilangkan akses ke metode dari kelas tersebut, dan hierarkinya di sini juga terlihat dengan jelas. Jadi perlu diingat bahwa dalam PHP kita menggunakan parent untuk merujuk kelas induk, bukan super seperti bahasa pemrograman yang lainnya seperti Java ya. Oke, selanjutnya kita pelajari tentang polymorphism. Polymorfisme adalah salah satu konsep penting dalam pemrograman berorientasi objek yang memungkinkan objek dari berbagai kelas yang berbeda untuk memiliki metode dengan nama yang sama. Hal ini memungkinkan kita untuk menggunakan metode yang sama untuk mengakses atau memanipulasi objek dari berbagai kelas tanpa harus tahu detail dari implementasinya. Dari sisi hierarki, polimorfisme dapat diterapkan melalui konsep pewarisan atau inheritance ya. Tadi sudah kita praktekkan ya. Dan penggunaan antarmuka atau interface. Sedangkan dari sisi perubahannya, polimorfisme pada PHP dapat diimplementasikan melalui dua konsep utama, yaitu overloading dan overriding. Nah, nanti kita pelajari ya. Yang pertama, polimorfisme overloading ya. Overloading terjadi ketika sebuah kelas memiliki beberapa metode dengan nama yang sama tetapi dengan parameter yang berbeda. Di PHP sebenarnya tidak ada overloading metode seperti yang ada pada beberapa bahasa pemrograman yang lain. PHP tidak mendukung deklarasi metode yang sama dengan tanda tangan atau parameter yang berbeda dalam satu kelas ya.
Tapi sebagai gantinya dalam PHP kita mendeklarasikan beberapa metode dengan nama yang sama dalam satu kelas ya, maka metode yang dideklarasikan terakhir yang akan menggantikan atau override ya metode-metode sebelumnya. Ini berarti metode dengan nama yang sama dalam kelas tersebut akan memiliki perilaku yang sesuai dengan metode yang dideklarasikan terakhir ya. Dalam PHP seperti itu ya. Nah, misalnya nanti seperti ini ya. Kita punya ini ya, ini penjelasan overloading ya. Nah, tapi untuk overridingnya ini belum, jadi yang ini abaikan dulu ya. Oke, untuk overloading itu nanti maksudnya seperti ini ya. Kita punya dua metode dengan nama yang sama, tapi memiliki parameter yang berbeda. Maka nanti ketika kita memanggil ya dengan parameter sesuai dengan jumlah parameternya ya, maka hasil programnya akan keluar sesuai dengan inputan parameter yang diberikan ya. Oke, misalnya kita ini ya, kita coba jalankan ya pada program ini ya. Oke, di sini ya PBO overloading, PBO ya overloading. Kemudian nama saya ya, kemudian PHP ya. Oke. Nah, ini keterangannya cannot redeclare kalkulator tambah ya. Oke, coba kita jalankan ya, sambil kita pelajari kenapa itu terjadi ya. Cannot redeclare kalkulator tambah. Oh, ini tidak bisa ya di PHP ya ternyata untuk metode overloading ya. Ini hanya konsep saja berarti ya. Jadi kita sepakat di PHP tidak ada overloading seperti itu ya. Oke, karena itu tidak ada, maka kita lanjut ke overriding ya. Nah, overriding terjadi ketika sebuah kelas turunan atau subkelas menyediakan implementasi yang sama dengan nama metode yang sudah dideklarasikan dalam kelas induk atau superkelasnya. Overriding memungkinkan kelas turunan untuk menggantikan perilaku metode dari kelas induk dengan asumsi bahwa metode tersebut dideklarasikan sebagai publik atau protected dalam kelas induk ya. Metode yang di override ya dalam kelas turunan harus memiliki nama, kemudian tipe pengembalian dan jumlah parameter yang sama dengan yang dimiliki oleh kelas induknya ya. Oke, kita lihat ya di sini contohnya ya. Oke ya, overriding ya. Oke ya, di sini ya ini error tadi ya. Ini sudah terbukti ya bahwa di PHP PBO PHP itu tidak ada overloading ya. Oke, kali ini kita coba PBO ya overriding ya. Oke, nama saya dulu ya, kemudian PHP ya. Overriding R-nya 3 ini kebanyakan ya. Oke, nah, kita masukkan pada kita. Bagaimana dengan overriding? Kalau tadi overloading ternyata di PHP itu tidak ada ya. Selanjutnya kita lihat apakah overriding berhasil dengan baik ya. Kita lihat di sini ya. Kita punya kelas hewan ya. Di sana ada metode bersuara ya. Kemudian ada kelas kucing ya. Untuk kelas kucing ini merupakan turunan dari kelas hewan ya. Kemudian di sana juga ada metode bersuara. Nah, maka ya. Ketika kelas kucing itu nanti diinstansiasi, maka metode yang dipanggil di sini maksudnya adalah metode yang ada di sini. Dan metode yang ada di sini sudah tidak berlaku lagi pada objek-objek yang dibentuk dari kelas kucing ini. Walaupun kelas kucing itu merupakan turunan dari kelas hewan, ya akan di override di sini. Kemudian nanti program di sini apa saja nanti akan mengikuti kode program yang ada di sini. Ini sebenarnya tadi contoh ini sudah kita pakai ya pasti. Jadi program itu sudah pasti benar ya. Hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Itulah untuk overriding di PHP ya. Selanjutnya mengenai interface atau antarmuka ya. Antarmuka adalah kontrak yang mengharuskan kelas yang mengimplementasikannya untuk menyediakan implementasi dari metode-metode yang dideklarasikan dalam antarmuka tersebut. Antarmuka mendefinisikan apa yang harus dilakukan oleh kelas yang mengimplementasikannya, tetapi tidak memberikan implementasi konkret dari metode-metode tersebut. Dalam PHP kita mendefinisikan antarmuka menggunakan kata kunci interface ya. Kelas yang mengimplementasikan antarmuka tersebut harus menyediakan implementasi untuk semua metode yang dideklarasikan dalam antarmuka tersebut. Nah, ini kaitannya sebenarnya dengan desain dari kode program ya, desain dasar dari kode programnya. Nah, nanti contohnya untuk antarmuka kurang lebih seperti ini ya.
Oke, kita lihat di sini ya, PBO interface berarti ya. PBO ya, kemudian interface ya. Kemudian nama saya ya. Kemudian PHP ya. Oke, kita lihat di sini. Nah, ini komentar ya. Kemudian kita buat tag pembuka PHP ya. Nah, untuk membuat interface kita gunakan keyword interface ini ya. Kemudian kita sebutkan nama interface-nya ya. Kemudian kelas yang merupakan implementasi dari interface tersebut ya. Di sini adalah misalnya mobil ya. Mobil kemudian kita gunakan keyword implements. Jadi tadi kalau penurunan biasa yang bukan interface itu kita menggunakan extend ya. Tapi kalau ini merupakan interface itu kita gunakan keyword implements ini ya. Jadi kalau kita runut ya kode programnya, di awal kita di sini mendesain ya bahwa nanti kode program yang akan kita buat keseluruhannya akan memiliki metode maju dan berhenti ya. Kemudian kita implementasikan dari rencana ini ya, rencana di interface ini ya. Interface itu ya semacam itu ya, semacam ringkasan dari kodenya ya. Jadi nanti ada maju dan berhenti. Kemudian nanti kita implementasikan ya di kelas kendaraan ini ya. Dan di bagian implementasinya harus memiliki metode sesuai yang dideklarasikan di sini, yaitu maju dan berhenti ini ya. Kemudian nanti kode di dalamnya boleh apa saja lah ya. Kemudian nanti teman-teman silakan coba ya, itu dibuat objek ya dari kelas mobil ini. Nanti apakah itu berjalan dengan baik ya. Oke, kurang lebih nanti seperti itu ya untuk interface ya kita bahasnya ya. Karena tadi kita sudah berulang kali membuat objek ya. Kali ini kita tidak tidak mendemonstrasikan untuk pembuatan objeknya lagi ya. Selanjutnya adalah abstrak ya. Untuk kelas abstrak ini adalah kelas yang tidak dapat diinstansiasi. Nah, itu berarti kita tidak dapat membuat objek langsung dari kelas abstrak ini ya. Mirip-mirip dengan interface tadi ya. Sebaliknya, kita harus menurunkan atau extend kelas abstrak tersebut untuk membuat objek. Kelas abstrak sering digunakan untuk mendefinisikan metode-metode yang harus ada dalam kelas-kelas turunan, tetapi tidak memberikan implementasi konkret dari metode tersebut, mirip dengan abstrak tadi. Dalam PHP kita mendefinisikan kelas abstrak menggunakan kata kunci abstrak ya. Jadi nanti kita gunakan abstrak seperti ini. Ini tidak usah kita demonstrasikan lagi ya. Kemudian di sini misalnya kita membuat function luas ya. Nah, function luas ini bedanya dengan interface ya. Kalau interface tadi harus tepat ya, jumlah metodenya adalah sesuai yang dideklarasikan di interface-nya ya. Tapi kalau kelas abstrak ini nanti selain yang sudah dideklarasikan di sini ya, nanti kita juga bisa membuat yang lainnya seperti konstruktor ya. Kemudian di sini kita membuat properti radius ya. Nah, nanti untuk yang luas ini kan merupakan deklarasi dari kelas abstraknya ini ya. Oke. Sedangkan untuk proses ini ya, membuat kelas ya, turunan dari kelas abstrak ini mirip dengan kelas turunan yang bukan interface tadi ya, tapi kita menggunakan extends ini ya. Nah, berikutnya kita lihat di sini manfaat dari interface dan abstrak ya. Kelas abstrak dan interface ya atau antarmuka tadi sangat berguna dalam membangun struktur yang terorganisir dan mengharuskan konsisten dalam implementasi metode ke seluruh program kita. Ini kaitannya dengan sebenarnya saya lebih suka menyebutnya sebagai desain. Jadi nanti teman-teman ketika belajar rekayasa perangkat lunak, ketika membuat kelas diagram, semestinya itu berdasarkan abstrak ataupun interface yang dibuat di kode program ini ya. Sehingga nanti implementasinya pun sesuai dengan itu ya, desain diagram, kelas diagram yang dibuat ya. Baik, saya kira demikian pembelajaran pemrograman berorientasi objek pada PHP kali ini ya. Terima kasih yang sudah menyimak video pembelajaran ini ya. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Jika teman-teman ada pertanyaan atau diskusi, silakan disampaikan melalui kolom komentar video. Terima kasih dan sampai ketemu lagi pada video pembelajaran berikutnya.